warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kalau baik alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Elsa, boleh pimpin doanya? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya dan jawab hadir. Oke? Ibu hanya memanggil 2 kali saja, tidak ada pengulangan. Oke, yang pertama, Rizky, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Juli. Ya ampun, Juli, kamu tidur? Masih pagi, sudah mengantuk. Oke, baik. Sekarang materi hari ini, sebelum membahas materi ini, Ibu ingin bertanya, untuk materi minggu lalu ada yang ingat kita membahas tentang apa? Pantun. Apa? Pantun. Betul sekali, pantun. Untuk minggu ini kita akan membahas teks narasi. Apa itu teks narasi? Boleh dilihat di papan tulis ini. Teks narasi adalah salah satu jenis teks pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun atau mendetail, mulai dari awal, tengah, hingga akhir paragraf. Ciri-ciri dari teks narasi. Lihat papan tulis terlebih dahulu ya, Ibu akan tulis. Kalian boleh ikut menulis juga, mencatat. Oke, baik. Sudah ada di papan tulis ya. Ciri-ciri dari teks narasi sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan bahas ya. Ciri-ciri dari teks narasi. Teks narasi yang pertama berisi peristiwa nyata dan imajinasi maupun gabungan dari keduanya. Jadi teks narasi tidak hanya berisi tentang kisah nyata aja, tetapi juga tentang imajinasi, khayalan. Oke? Lalu yang kedua, terdiri dari beberapa paragraf ini dititik beratkan pada perbuatan atau peristiwa sehingga berusaha menampilkan apa yang terjadi. Jadi, di sini menceritakan tentang peristiwa yang sudah terjadi atau yang ada di khayalan si penulis. Lalu yang ketiga, disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Jadi, cerita teks narasi ini, paragraf teks narasi itu, dia tersusun dengan waktu yang berjalan, urutan waktu. Lalu, ciri-ciri dari teks narasi yang terakhir adalah terdapat amanat atau pesan yang terkandung untuk si pembaca. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak, Ibu lanjut ya. Oke, baik. Struktur teks narasi ada 4 ya. Yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Apa itu orientasi? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke. Orientasi di pada bagian ini adalah menyajikan teks yang terdiri dari tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Lalu, yang kedua ada komplikasi. Bagian ini menampilkan konflik yang nantinya akan berkembang menjadi rumit, semakin rumit dan menjadi klimaks hingga mencapai anti klimaks dan berangsuran akan menghilang. Lalu ada resolusi. Resolusi pada bagian ini menyajikan jalan keluar dari konflik hingga berbagai permasalahan tersendirinya akan terselesaikan. Lalu yang terakhir ada koda. Pada bagian ini adalah akhir dari permasalahan resolusi yang nantinya akan berakhir secara bahagia, sedih, atau duka, atau akhir yang menggantung. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Jenis-jenis teks narasi. Yang pertama ada teks narasi ekspositorik atau karangan biografi. Teks ini berisi tentang karangan biografi atau pengalaman si penulis. Tujuannya apa? Untuk memberi pengalaman si pembaca. Lalu ada teks narasi sugestif. Apa itu sugestif? Pernah mendengar kan ya sugestif? Sugestif itu untuk memberi pengaruh atau bisa membuat hati si pembaca menjadi simpati, empati, seperti itu, dan memberikan amanat di setiap paragrafnya. Lalu yang terakhir ada teks narasi artistik. Jangan sampai ketuker ya. Pada teks narasi artistik ini menjelaskan tentang non-fiksi atau imajinasi, khayalan, seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
Ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang Ibu jelaskan barusan? Siapa? Saya. Oh kamu, Julia. Ingin bertanya apa? Apakah novel termasuk dalam teks narasi? Oke baik, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Teks narasi itu tidak hanya berupa kisah nyata saja, tetapi juga berupa khayalan. Apa aja sih dalam teks narasi itu? Bisa berupa novel, karangan biografi, terus lalu ada cerpen, itu bisa disebut dengan teks narasi. Oke, lalu ada pertanyaan lain? Saya Bu. Ya, nggak boleh. Siapa? Sari ya? Rizky ya? Iya. Apa tujuan teks narasi? Oke, tujuan dari teks narasi menceritakan kembali kepada si pembaca seolah berada di cerita tersebut, dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan si pembaca, lalu juga untuk memberikan amanat untuk si pembaca. Oke, cukup sekian sih. Ada yang ingin dipertanyakan kembali lagi? Tidak ada Bu. Oke, baik, Ibu tutup ya. Sebelumnya kita membaca Alhamdulillah dulu, oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.